Oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari limit ya, atau lebih tepatnya limit yang berkenaan dengan notasi tak hingga. Nah sekarang kita akan lanjut ke bentuk yang berikutnya, yaitu adalah di materi 4 bentuk limit bentuk tak tentu, tak hingga, min tak hingga. Nah di video sebelumnya saya sudah menginformasikan, memberitahukan bahwa yang namanya bentuk tak tentu yang menggunakan atau yang melibatkan notasi tak hingga itu ada 4. Yang pertama adalah ada tak hingga per tak hingga, ada tak hingga min tak hingga, kemudian satu pangkat tak hingga dan tak hingga pangkat 0. Nah sekarang kita akan bahas yang tak hingga min tak hingganya saja. Oke. Nah yang akan kita bahas teman-teman semua ini mungkin hanya sebagian kecilnya saja gitu ya, hanya ini yang merupakan modal awal gitu ya, atau bisa dibilang juga yang sering muncul di pembelajaran di SMA gitu. Nah yang pertama kita akan bahas bentuk yang pertama, yaitu ada limit x min tak hingga akar min akar, tapi di dalam akarnya ini adalah fungsi linear gitu ya, fungsi linear. Bagaimana cara mengerjakannya nanti kita akan bahas. Yang bentuk kedua adalah sama akar min akar juga, cuman di dalam akarnya ini adalah fungsi kuadrat gitu. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini bentuk umum, artinya akar min akar juga, cuma nanti di sini pangkatnya tidak ditentukan dan akar pangkatnya pun tidak ditentukan. Nah, bagaimana mengerjakannya nanti juga akan kita bahas. Ya. Oke, yang pertama bentuk tak tentu yang akar min akar tapi yang dalamnya fungsi linear dulu. Nah, sebenarnya begini teman-teman. Pada dasarnya cara mengerjakan dari limit tak hingga yang tak hingga min tak hingga ini caranya adalah dengan cara mengalihkan sekawan. Ya, bentuk apapun, mau bentuk 1, mau bentuk 2, mau bentuk umum, caranya adalah dengan dikalikan sekawan. Nanti setelah dikalikan sekawan jadilah sebuah pecahan gitu ya. Atau nanti setelah dikalikan sekawan nanti akan menjadi bentuk tak hingga per tak hingga gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah lihat pangkat tertinggi. Selesai ya, sampai sini selesai. Jadi artinya setelah kita kalikan sekawan, kan nanti bentuknya jadi tak hingga per tak hingga. Nah kalau udah tak hingga per tak hingga berarti kita bisa menggunakan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan cara melihat pangkat tertinggi gitu ya. Apakah hanya berlaku untuk bentuk 1? Tidak. Bentuk semua bentuk begini caranya ya, mengalihkan sekawan. Cuma nanti yang butuh pemikiran adalah sekawannya itu apa gitu ya, itu nanti yang butuh analisa lebih gitu. Oke, nah setelah dikalikan sekawan, setelah dijadikan bentuk tak hingga per tak hingga, kemudian dilihat pangkat tertinggi, saya akan rangkum ini semua teman-teman semua, jadilah seperti ini gitu ya. Jika A-nya lebih besar dari C, nah A-nya ini koefisien X ini lebih besar dari C, maka hasilnya itu langsung tak terhingga saja. Jadi artinya kalau yang depannya itu lebih besar, maka hasilnya tak terhingga. Kalau yang depannya lebih kecil, maka hasilnya adalah min tak terhingga. Tapi kita lihat A sama C-nya saja teman-teman ya. Jadi yang kita bandingkan adalah koefisien dengan X yang memiliki pangkat tertinggi gitu. Nah, gimana kalau A-nya sama dengan C? Oh, kalau A-nya sama dengan C berarti hasilnya adalah 0. Gitu teman-teman. Kita ambil contohnya. Nah, ini dia. Kita punya limit X menuju tak hingga 2X plus 1 dikurangi akar 3X min 7. Nah, seperti ini. Ini berarti cara mengerjakannya adalah langsung aja dilihat teman-teman ya. Berarti ini masuk kategori yang kedua nih. A-nya itu kan 2 di sini. C-nya itu adalah 3. Maka A-nya lebih kecil dari C. Kalau A-nya lebih kecil dari C, maka hasilnya adalah min tak terhingga. Gitu ya. Oh ya, di sini ada ketentuan bahwa A sama C-nya, A dan C itu harus lebih dari sama dengan lebih dari 0 ya.
lebih dari 0. Jadi harus bilangan positif agar akarnya ini terdefinisi gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang sebenarnya gimana sih caranya, kenapa bisa langsung dapat minta hingga gini gitu ya? Oke, kita buktikan sebentar. Jadi gini teman-teman, kita akan jalankan cara yang di atas ini ya, mengalihkan sekawan ini. Kita perhatikan limit x menuju tak terhingga dari akar 2x plus 1 dikurang akar 3x plus 7. Nah, biasanya kalau pengalihan sekawan itu kan melihat penyebutnya teman-teman ya, atau merasionalkan penyebut. Tapi kalau ini enggak, ini merasionalkan apa yang harus dirasionalkan. Kebetulan ini bentuknya kan pembilang ya, maka nanti kita kalikan dengan ya sekawannya, yaitu adalah akar 2x plus 1 ditambah akar 3x plus 7 dibagi dengan akar 2x plus 1 ditambah dengan akar 3x plus 7. Nah, lalu nanti kita akan dapat limit x menuju tak hingga. Di sini berarti kan 2x ya. Ini kan kalau ini bentuknya a min b a plus b, kalau kali sekawan kan nanti jadi akarnya hilang gitu ya. Jadi 2x plus 1 dikurang dalam kurung 3x plus 7. Bawahnya per ini akar 2x plus 1 ditambah akar 3x plus 7. Nah, kalau ini kita kurangi, jadi limit x menuju tak hingga min x min 6 per akar 2x plus 1 ditambah akar 3x plus 7. Nah, gitu teman-teman. Sekarang kita perhatikan bahwa pangkat tertinggi di atas itu adalah pangkat 1, sedangkan di bawah pangkat setengah ya. Kan pangkat 1 tapi ada akar, jadi pangkatnya setengah. Artinya lebih besar pangkat yang di atas. Ingat, kalau lebih besar pangkat yang di atas, maka hasilnya adalah dua kemungkinan. Bisa tak hingga, bisa tak minta hingga, tergantung dengan koefisien dari pangkat tertingginya itu. Oke, sekarang kita lihat pangkat tertingginya itu adalah min x, koefisiennya min. Maka hasilnya adalah min tak terhingga. Gitu teman-teman. Ya. Nah, untuk kasus-kasus yang lain nanti caranya sama gitu ya, mengalihkan sekawan, cuma nanti beda di analisa terakhirnya ini teman-teman. Beda di analisa terakhirnya. Mungkin ada yang pangkatnya lebih tinggi di hasil akhirnya ya, atau mungkin pangkatnya sama. Nah, itu nanti bisa di teman-teman coba sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Nah, ini bentuk yang sangat sering sekali muncul di soal-soal ujian gitu ya. Baik ujian SMA lah, ujian sekolah, ujian nasional dulu, kemudian di UTBK, kemudian di SBMPTN dulu ya. Ini sering muncul. Oke, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, dikalikan sekawan, kemudian diambil pangkat tertinggi, kemudian dapat hasilnya. Tapi setelah kita lakukan hal tersebut, teman-teman, kita akan rangkum menjadi seperti ini, gitu. Jadi kalau A-nya lebih besar dari P, jadi kita pandang adalah koefisien dari X pangkat tertinggi dulu, A dengan P gitu ya. Kalau A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya tak terhingga. Kalau A-nya lebih kecil dari P, maka hasilnya min tak terhingga. Kalau A-nya sama dengan P, maka hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Berarti B itu yang ini nih. B min Q gitu ya. Jadi koefisien X-nya gitu ya, koefisien X-nya B min Q per 2 akar A. A itu adalah koefisien dari X kuadratnya atau pangkat tertingginya. Oke, kita ambil contohnya. Misalkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat kasusnya di sini teman-teman, di sini 4, sini 4, berarti masuk ke kasus A sama dengan P ya. Atau kita langsung menggunakan B min Q per 2 akar A. Berarti B-nya ini, ya, B-nya adalah min 7, Q-nya adalah min 1. Berarti min 7 dikurang min 1 gitu ya, per 2 akar A. A-nya itu adalah 4. Nah, gitu. Kemudian jadinya min 8 ditambah 1, min 7 ditambah 1 jadi min 6. Kemudian dibagi dengan 4 ya, atau hasilnya adalah min 3 per 2. Nah, gitu dia teman-teman. Oke, bisa dipahami kira-kira sampai sini? Oke, kita lanjutkan ke bentuk berikutnya, yaitu adalah bentuk umumnya teman-teman. Nah, bentuk umum ini sebenarnya
bentuk 1 dan 2 tadi itu sebenarnya hanya contoh bentuk khusus dari bentuk umum yang ini gitu ya. Jadi kalau bentuk akar min akar itu bentuk umumnya seperti ini. Oke, yang harus kita perhatikan teman-teman di sini adalah pertama ini ya, suku dengan pangkat tertinggi ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pangkat tertinggi dari si X-nya ini adalah berapa gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah akarnya. Ini yang harus diperhatikan ya, akarnya. Lalu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu adalah suku keduanya gitu ya, kedua tertinggi. Ini harus diperhatikan. Ingat ya, suku kedua tertinggi. Jadi kalau misalkan n-nya itu 10, berarti suku dengan x pangkat 9-nya gitu ya. Jadi suku peringkat keduanya gitu. Itu perlu diperhatikan. Oke, bentuk umum ini teman-teman saya akan bagi menjadi 2 kasus ya. Sebenarnya ada 3 kasus, tapi saya bagi 2 dulu. Yang pertama, ketika kejadiannya adalah n-nya atau pangkat tertingginya ini lebih kecil dari m, teman-teman. Ya, pangkat tertingginya ini lebih kecil dari m. Jadi di sini akarnya pangkat 3 misalkan gitu ya. Akarnya pangkat 3, tapi yang dalamnya ini x-nya malah pangkat 2 gitu. Jadi derajat atau x pangkat X dengan pangkat tertingginya itu gitu yang di dalamnya ini, polinomnya ini, derajatnya ini lebih kecil daripada nilai dari si akarnya gitu ya. Nah, maka nanti aturan yang berlaku adalah seperti ini. Nah, ini dia. Jadi seperti yang bentuk 1 ya, bentuk 1. Kan kalau yang bentuk 1 itu kan contohnya adalah akar AX plus B ya, dikurang akar CX plus D. Nah, ini kan pangkat 1 sedangkan akarnya di sini pangkat 2 gitu. Jadi derajat dari polinom yang ada di dalam akarnya itu lebih kecil daripada akar pangkatnya gitu. Nah, maka nanti aturannya akan seperti ini. Oke, sekarang ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah yang kita bahas bagaimana jika akarnya sama gitu. Jadi n-nya sama dengan m. Jadi kalau misalkan di sininya pangkat 2, maka di sini pangkat 2. Kalau di sini pangkat 3, maka di sini pangkat 3 gitu ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya dari yang kedua, yang bentuk 2 gitu ya. Oke. Nah, karena pangkat 2 tadi teman-teman, masih ingat ya rumusnya B min Q. B itu adalah koefisien dari suku peringkat kedua tertinggi. Betul ya? Suku peringkat kedua tertinggi. Q-nya pun sama. Suku peringkat kedua tertinggi tapi yang di sebelahnya gitu ya. Nah, secara umum nanti kalau kita rumuskan teman-teman, ini koefisien dari suku peringkat kedua ya, kedua tertinggi dikurangi dengan koefisien dari suku peringkat kedua tertinggi ya dari masing-masing akar dibagi dengan n akar pangkat n dikali dengan a pangkat n-1. Ini an ya, an ini adalah koefisien dengan pangkat tertinggi nomor 1 ya, pangkat tertinggi nomor 1. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Ini kayaknya harus dihapus saja. Nah, biar jelas ya. Oke. Nah, apa kasus satu lagi? Kasus satu lagi adalah ketika n-nya lebih besar dari m. Jadi kalau misalkan pangkat si polinomnya itu adalah pangkat 3, tapi akarnya itu adalah akar pangkat 2, atau mungkin ya yang lainnya, polinomnya pangkat 5, akarnya akar pangkat 3. Nah, itu nanti tidak bisa ditentukan teman-teman. Artinya tergantung apa yang ada di dalam polinomnya itu gitu ya. Tapi caranya gimana? Caranya adalah dengan mengalihkan sekawan. Sama ya. Nah, cuman apa sih sekawan dari pangkat 3? Apa sekawan dari pangkat 5? Silakan teman-teman cari sendiri. Oke? Nah, kita sekarang masuk ke contoh soalnya. Kita awali dengan yang mudah-mudah teman-teman ya. Limit x menuju hingga akar 4x kuadrat min 4x min 1 min akar 4x kuadrat plus 8. Oke, berarti ini masuk ke bentuk yang kedua ya. Langsung aja kita selesaikan. Berarti dengan menggunakan B min Q per 2 akar A. B-nya di sini adalah min 4. Q-nya di sini adalah 0 ya, karena tidak ada pangkat 2-nya. Tidak ada suku X-nya gitu ya. Berarti kita buat dikurang 0.
per 2 akar A. A-nya itu adalah ini, 4. Ini. Mau pakai P, mau pakai A boleh ya, karena di sini kasusnya A sama dengan P. Berarti min 4 per 4 itu sama dengan min 1. Gitu teman-teman. Yang kedua, nah ini nggak ada akarnya. Oke, kalau ada seperti ini teman-teman, kita akan buat bentuk yang menjadi akar min akar gitu ya. Jadi kita maksa nih. Gimana caranya? Gini, limit X menuju tak hingga. Pertama akar yang di depan masih tetap ya, min 8X dikurang 11. Dikurangi, nah ini teman-teman, kita keluarkan minusnya. Jadi 2X plus 3 gitu ya. Nah, supaya ada akar di sini, teman-teman, supaya ada akar, maka ini harus kita bentuk akar lalu dalamnya dikuadratin. Gitu ya. Jadinya gimana? Jadinya adalah limit X menuju tak hingga akar 4X kuadrat min 8X min 11 min akar dari, ini kita kuadratin teman-teman. Jadi 4X kuadrat ditambah berapa nih? 12X ditambah 9. Nah, sekarang bentuknya sudah akar min akar. Ya, sudah seperti bentuk 2. Maka boleh dong kita mainkan B min Q-nya ya. B min Q per 2 akar A. Berarti B-nya adalah min 8, Q-nya adalah min 12 per 2 akar 4. Berarti sama dengan min 20 per 4. Hasilnya sama dengan min 5. Nah, gitu dia teman-teman. Oke, ini cara yang pertama. Ada cara yang kedua, boleh kalian pilih, dan ini bisa dikatakan lebih simpel mungkin ya. Kita buat di sini adalah seperti ini. Limit X menuju tak hingga akar 4X kuadrat min 8X min 11. Oke, min 2X min 3. Nah, kalau tadi kan kita mengkuadratkannya adalah si 2X plus 3-nya. Artinya minnya dikeluarin lalu diakarin si 2X plus 3-nya sambil dikuadratin. Nah, kalau untuk cara yang kedua ini teman-teman, kita nggak perlu repot-repot. Cukup akar 2X-nya saja yang dikuadratkan. Gitu. Nah, kuadrat. Lalu min 3-nya gimana? Min 3-nya kita sisihkan dulu ke sebelah. Ya, kita sisihkan dulu sebentar, jangan diapa-apain. Berarti nanti jadi limit X menuju tak hingga akar 4X kuadrat min 8X min 11 ya, kemudian min akar 4X kuadrat, kemudian min 3. Ini taruh dulu di samping ya, taruh dulu tapi jangan dilupakan. Gitu. Ini pangkat lagi apa namanya 11 tadi ya. Oke, nah kemudian bagian ini teman-teman, kita bisa mainkan B min Q nih. Udah bisa main B min Q ya. Berarti Q-nya di sini 0 karena nggak ada nggak ada si X-nya gitu. Berarti kalau main B min Q jadinya apa nih? Min 8 dikurang 0 per 2 akar 4 ya. Nah, kemudian hasilnya adalah min 8 per 4. Maka hasilnya sama dengan min 2. Nah, kok beda? Ini min 5, ini min 2. Nah, tenang. Min 3-nya ini kan jangan dilupakan ya. Habis dapat min 2, min 3-nya masukin ke sini gitu. Jadi min 2, min 3 gitu. Maka hasilnya adalah min 5 gitu. Atau min 2 dikurang 3 ini ya maksudnya, bukan dikali. Min 2 dikurang 3 sama dengan min 5. Gitu teman-teman. Jadi sama ya hasilnya. Boleh cara 1, boleh cara 2. Silakan dipilih. Berikutnya, nah ini dia, ini modifikasi dari soal yang tadi teman-teman ya. Jadi ada 2X min akar 9X kuadrat tambah 6X tambah 7 ditambah akar X kuadrat min 2X min 5 ditambah 5. Bagaimana ini caranya? Caranya kita buat gini dulu teman-teman. X menuju tak hingga. Kita lihat di sini teman-teman, di sini adalah kita punya min 9 ya. Min akar 9. Jadi gini, kita punya akar gitu ya, plus 6X plus 7. Kemudian di sini kita punya plus akar X kuadrat min 2X min 14. Nah, berarti teman-teman, kita harus mengubah 2X ini ya menjadi apa? Menjadi 3X min X.
Oke, kita ubah menjadi 3x min x. Kan 3x min x sama dengan 2x ya. Nah, kenapa harus 3x min x? Nanti ini akan kita ubah lagi menjadi akar 9x kuadrat dikurang akar x kuadrat. Gitu ya. Bisa dipahami mungkin ya, 3x diubah jadi akar 9x kuadrat, artinya dikuadratin dan diakarin seperti tadi. Kemudian x-nya diubah jadi akar x kuadrat. Nah, untuk apa sih ini? Untuk membantu permainan kita, teman-teman. Jadi akar 9x kuadrat ini boleh nanti kita masukkan ke sini. Gitu ya. Kemudian min akar x kuadrat ini boleh kita masukkan ke sini. Jadi di sini kita punya akar 9x kuadrat, di sini kita punya min akar x kuadrat plus 5. Nah, ini belakangan lah ya. Sabar, nggak usah dimainkan dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ini sekarang sudah bisa main B min Q ya. B-nya 0, Q-nya 6. Berarti berapa nih? B-nya berarti 0 ditambah, dikurang ya. B min Q. Berarti dikurang 6 per 2 akar 9. Oke. Ditambah, nah sekarang yang ini pun bisa main B min Q juga teman-teman. B-nya min 2, Q-nya 0 gitu ya. Jadi min 2 min 0 per 2 akar 1 gitu. Baru hasilnya ditambah 5 nanti. Kita mainkan berarti min 6 per 6 dikurang 2 per 2 ditambah 5. Berarti hasilnya adalah min 1 tambah 5 sama dengan 3. Nah gitu teman-teman ya. Soalnya cukup tricky gitu ya, tapi kita dituntut untuk kreatif untuk menghadapi beberapa permasalahan. Oke. Selanjutnya, nah kita masuk ke bentuk yang pangkatnya 3. Oke, gimana pangkatnya 3? Kita perhatikan. Pertama, kita perhatikan, ingat lagi bentuk umum tadi ya. Ketika pangkatnya sama gitu ya, kemudian koefisiennya ini sama, ini kan 1 ya, sama-sama 1. Maka cara mengerjakannya gimana? B min Q gitu ya, atau ini suku keduanya, kedua tertingginya, per 3 akar pangkat 3 dari 1 pangkat 3 kurang 1 gitu ya. Nah kalau kalian lupa boleh diulang lagi, dilihat lagi bentuk umumnya. Berarti B nya min 2 kemudian min 3 per 3 kali 1 sama dengan min 5 per 3. Nah, gitu dia teman-teman. Oke, nah kalau misalnya masih belum paham, teman-teman boleh diulang-ulang lagi videonya. Dan kalau masih belum paham juga, boleh nanti tuliskan langsung di kolom komentar pertanyaannya ya. Di menit keberapa, di detik keberapa saya tidak pahamnya, boleh nanti dituliskan. Insya Allah nanti akan saya jawab sebisanya gitu ya. Oke, itu aja mungkin untuk materi yang keempat mengenai limit bentuk tak tentu tak hingga min tak hingga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.